Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika kelas 9 tingkat MTS SMP semester ganjil, yaitu tentang fungsi kuadrat. Sekarang pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi f pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, c ini adalah merupakan himpunan bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Sebab kalau a sama dengan 0, maka dia bukan lagi fungsi kuadrat, tetapi dia sudah menjadi fungsi linear, ya. Jadi bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana x ini adalah merupakan variabel fungsi kuadrat, kemudian a adalah koefisien x kuadrat, kemudian b koefisien x, dan c adalah sebuah bilangan tetap atau konstanta, ya. Sedangkan grafik dari sebuah fungsi kuadrat itu dinamakan parabola. Kenapa? Karena fungsi kuadrat ini kalau digambar itu grafiknya berbentuk parabola, ya. Dan persamaan grafiknya itu bisa dinyatakan dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, dalam hal ini fx ini sama dengan y, ya. Adapun contoh dari fungsi kuadrat ini yang pertama yaitu fx sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 4x kurang 3. Nah, dalam hal ini berarti a nya negatif 3, kemudian b nya 4, dan c nya negatif 3. Kemudian contoh yang kedua, fx sama dengan x kuadrat tambah 6. Di sini sebenarnya ini 1x kuadrat, tapi x-nya tidak ditulis, sehingga dengan demikian a-nya sama dengan 1. Kemudian di sini tidak ada suku yang mengandung x, berarti koefisien dari x sama dengan 0, atau b-nya sama dengan 0, dan c itu sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat kurang x. Di sini a-nya sama dengan 2, b-nya ini sudah negatif 1x tapi tidak ditulis, sehingga b-nya sama dengan negatif 1, kemudian c-nya sama dengan 0. Kemudian yang keempat, fx sama dengan 4x tambah 3. Di sini tidak ada suku yang mengandung x kuadrat, berarti koefisien dari x kuadrat atau a-nya itu sama dengan 0. Kemudian b-nya adalah 4 dan c-nya sama dengan 3. Nah, contoh yang pertama, yang kedua, dan ketiga ini semua merupakan fungsi kuadrat. Sedangkan yang keempat ini bukan fungsi kuadrat karena a-nya sama dengan 0, ya. Karena tadi syarat sebuah fungsi kuadrat itu a-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan sekali lagi, yang keempat ini bukan fungsi kuadrat, tetapi dia adalah merupakan fungsi linear, ya. Kemudian contoh yang kedua, bentuk fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dirumuskan dengan fx sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 7. Pertanyaannya, tentukanlah nilai dari a tambah b tambah c. Jadi sini diketahui fx sama dengan negatif 3x kuadrat tambah dengan 7. Maka dalam hal ini a nya negatif 3, kemudian b nya 0, dan c nya sama dengan 7. Ditanyakan a tambah b tambah c, ya. Jadi a tambah b tambah c. Karena tadi a nya negatif 3, b 0, dan c nya 7, berarti ini sama dengan negatif 3 tambah 0 tambah 7, ya. Itu sama dengan negatif, sama dengan 4, ya. Jadi negatif 3 tambah 0 tambah 7 ini sama dengan 4, ya. Kemudian yang kedua, diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Tentukanlah nilai fx untuk x sama dengan negatif 1. Jadi ketahui di sini fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, nilai fx untuk x sama dengan negatif 1 berarti itu sama dengan f min 1. Kenapa? Kalau x nya negatif 1 berarti jadinya f min 1, ya. Jadi kalau x diganti dengan min 1, maka semua x yang di sini juga diganti dengan min 1. Sehingga f min 1 ini sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 kurang 3. Ini sama dengan positif 1 kurang 2 kurang 3, sama dengan negatif 4. Kemudian yang ketiga,
Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Tentukanlah nilai x sehingga fx sama dengan 0. Sini diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 ya. Kemudian diketahui juga fx sama dengan 0 ya, karena fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, berarti fx ini bisa diganti dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan suatu persamaan kuadrat, sehingga untuk mencari x itu sama saja kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Dengan menggunakan cara pemfaktoran, maka x kuadrat tambah 2x kurang 3 ini bisa difaktorkan menjadi x kurang 1 kali x tambah 3 itu sama dengan 0. Ini artinya x kurang 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan 1. Kemudian x tambah 3 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan negatif 3. Berarti nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0 itu adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3. Kemudian yang keempat, diberikan sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Jika grafik fungsi kuadrat fx ini melalui titik 2, a, tentukanlah nilai a ya. Jadi yang pertama diketahui fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2x kurang 3, sehingga persamaan grafiknya itu adalah y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Jadi ganti fx dengan y ya. Nah, kalau grafik dari persamaan kuadrat ini melalui titik 2, a, titik 2, a ini artinya x-nya 2, y-nya a ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa ganti y dengan a dan kita ganti x dengan 2 ya. Sehingga ini jadinya a sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 3 ya. Atau a sama dengan 4 tambah 4 kurang 3 ya. 4 tambah 4 8, 8 kurang 3 sama dengan 5. Jadi kita dapatkan nilai a sama dengan 5 ya. Kemudian yang berikut grafik fungsi kuadrat ya. Seperti dijelaskan di awal bahwa grafik dari sebuah fungsi kuadrat itu berupa parabola ya. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Kita bisa perhatikan contoh di bawah ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f pada himpunan bilang real R yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 dengan daerah asal atau df adalah himpunan x, di mana x itu mulai dari negatif 4 sampai dengan 2, di mana x adalah anggota himpunan bilangan real. Jadi untuk membuat grafik fungsi kuadrat ini, pertama kita buat tabelnya dulu. Ya, tabel seperti ini. Nanti di sini di kolom pertama, baris pertama ini merupakan himpunan x atau himpunan domain dari fungsi kuadratnya. Kemudian di sini adalah x kuadrat, dapat dari sini. Kemudian 2x, kemudian negatif 3. Ya, nanti di sini berisi fx. Kenapa? Karena fx-nya tadi sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah dengan negatif 3. Kemudian di sini pada baris pertama ini kita isi dengan anggota-anggota himpunan domainnya ya. Tadi yaitu x-nya ya. Tadi mulai dari negatif 4. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 sampai dengan 2. Kan ini kurang dari sama dengan 2. Nah, sekarang di sini kalian adalah merupakan x kuadrat. Karena x-nya min 4 berarti sama saja min 4 kuadrat itu sama dengan positif 16. Ini min 3 kuadrat positif 9. Ini min 2 kuadrat positif 4. Ini min 1 kuadrat ya positif 1. Ini 0 kuadrat atau sama dengan 0. Ini 1 kuadrat sama dengan 1. Ini 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian di sini 2x. Yang pertama untuk x-nya negatif 4, berarti 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Ini 2 kali negatif 3 negatif 6. 2 kali negatif 2 negatif 4. 2 kali negatif 1 atau negatif 2. 2 kali 0 0. 2 kali 1 sama dengan 1 dan 2 kali 2 4. Nah, sedangkan di sini karena ini merupakan konstan atau bilangan tetap, jadi berapapun x yang diberikan ini dia nilainya tetap, soalnya negatif 3 ya. Negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3 seterusnya sampai negatif 3 ya. Sedangkan di sini kita isi dengan jumlah dari ini x kuadrat tambah 2x tambah negatif 3. Untuk yang pertama ini sama dengan 16
tambah negatif 8 tambah negatif 3 itu sama dengan positif 5. Kemudian ini 9 tambah negatif 6 tambah negatif 3 itu sama dengan 0. Ini 4 tambah negatif 4 tambah negatif 3 sama dengan negatif 3. Kemudian ini 1 tambah negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 4. Di sini 0 tambah 0 tambah negatif 3 sama dengan negatif 3. Ini 1 tambah 2 3, 3 tambah negatif 3 sama dengan 0. Di sini 4 tambah 4 8, 8 tambah negatif 3 sama dengan positif 5 ya. Nah, dari sini kita dapatkan titik-titik koordinatnya, yaitu yang pertama negatif 4,5, negatif 3,0, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 4, 0, negatif 3, 1,0, dan terakhir 2,5. Nah, titik koordinat yang didapat ini nanti selanjutnya kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius ya. Ya, seperti ini. Jadi tadi yang pertama titik negatif 4,5 itu yang ini, kemudian negatif 3,0 itu yang ini, 2, negatif 3 yang ini, negatif 1, negatif 4 di sini, kemudian 0, negatif 3 yang ini, 1,0 di sini, dan terakhir 2,5 di sini. Setelah ditentukan titik-titik tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan menggunakan kurva sehingga nanti hasilnya kita bisa lihat seperti grafik yang tampak di gambar ini ya. Jadi sebuah grafik yang berbentuk parabola yang menghadap ke atas. Ya, persamaan grafik ini itu adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Ya. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.